Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da, faqad qala Allah ta'ala: hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Wa qala nabiyyuna al-karim kun aliman aw muta'aliman aw sami'an aw muhibban wa la takun khamisan. Hadratul mukarramun, wabil khusus Al-Habib Ali Zainal Abidin, juga segenap pengurus masjid yang sudah bersedia memfasilitasi pengajian kita di malam Senin ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua kebaikan mereka dan juga manfaat bagi mereka dan kita semua di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah ahli pengajian, ahli ilmu, ahli surga yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bertemu lagi untuk melanjutkan hajjah, walaupun sempat tersendat satu malam kemarin karena memang ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan. Mohon maaf atas ketidakkondusifannya jadwal, sehingga yang lain ada pertanyaan, ya kumaha sih apa maju? Mohon maaf. Ngaji jangan pernah berhenti, karena yang ditakuti syaitan itu bukan masjid yang megah. Yang ditakuti syaitan itu bukan madrasah yang megah, tapi yang ditakuti oleh syaitan itu adalah ta'lim, pengajian. Sehebat apapun, semegah apapun masjid dan tempat ibadah, tanpa ada khasanah keilmuan di sana atau di dalamnya, maka kata setan, silahkan kau bangun semegah mungkin masjid, tapi akan sangat mudah aku hancurkan isinya, karena memang kosong dari keilmuan. Mudah-mudahan duduknya kita di malam ini adalah dalam rangka melaksanakan perintah Allah, yakni thalabul ilmi. Dan sebelum dimulai, mengingatkan juga kepada yang lupa dan memberitahu kepada yang belum paham, kita di masjid, kita niatkan sama-sama diamnya kita di sini selama pengajian itu adalah sebagai iktikaf. Kebetulan di bulan Ramadan, karena sangat besar sekali ganjaran iktikaf. Silahkan diniatkan di dalam hati, nawaitu an a'takifa fi hadal masjid ma dumtu fihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila hadrati jami'i sahabati wa ila hadrati jami'il muallifin wal musannifin wal mufassirin wal fuqaha wal sholihin, khususan musannif hadal kitab Syekh Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali, wa khususan ila hadrati Syekh Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti wa hadrati jami'i masyayikhina min ahli silsilati wal rijal, khususan wa nafa'ana bi ulumihim kulliha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala: wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun alla innahum humul mufsidun walakin la yash'urun.
يعلمون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. الآية. Wa idza qila, masih tentang sifat-sifat munafik yang Allah ceritakan. Wa idza qila, dan jeung di mana-mana dicaritakeun lahum kepada orang-orang munafik. Ai haula'i, ai lihaula'i, maksudnya kepada orang-orang munafik. Diceritakan latufsidu, perintah latufsidu. Latufsidu, jangan membuat kerusakan kalian. Janganlah kalian membuat kerusakan. Fil ardi, di muka bumi. Seperti apa bentuk kerusakan yang dilakukan oleh kaum-kaum munafik? Bil kufri, dengan kekufuran yang masih mereka pegang, wa ta'wiki, dan berpaling, anil imani, tina keimanan. Jadi hakikat kerusakan itu adalah kekufuran, bentuk-bentuk kekufuran yang pernah kita bahas dalam ayat-ayat sebelumnya, dan berpaling dari keimanan. Bukan kehancuran bangunan, bukan kehancuran konstruksi, bukan kehancuran sumber daya alam, bukan. Hakikat kerusakan itu adalah sifat-sifat kekufuran yang telah terpatri di jiwa-jiwa kaum munafikin dan berpalingnya dari keimanan atau dari sifat-sifat keimanan. Ketika diperintahkan bahwa kalian jangan membuat kerusakan di bumi, maka mereka menjawab, qalu, mereka berkata, orang-orang munafik, innama nahnu, sesungguhnya kami, muslihun, adalah orang-orang yang membuat kebaikan. Walaysa ma nahnu, dan tidaklah kami, fihi, berbuat kerusakan, bifasadin, dengan kerusakan. Qala, maka berkata siapa Allah, Gusti Allah Ta'ala bari mahalur Allah, raddan, karena ngajawab, alaihim, kaitu orang munafik. Ala, pasti, innahum, sesungguhnya orang-orang munafik itu, hum, sesungguhnya orang munafik itu, dikuatkan dua kali, innahum hum, al-mufsiduna, adalah yang membuat kerusakan di muka bumi dengan kekufuran dan berpalingnya mereka dari keimanan. Walakin, tetapi, la yashurun, mereka tidak faham atau mereka tidak tahu, bidalika, tentang kerusakan yang mereka perbuat dengan bentuk-bentuk kekafiran dan berpalingnya dari keimanan. Wa idza qila, dan apabila diceritakan, diucapkan, lahum, kepada orang-orang munafik, aminu, berimanlah kalian, kama amanan nas, sebagaimana orang-orang telah beriman. Maksudnya orang-orang ini adalah ashabun nabi, maksudnya adalah sahabat-sahabat Nabi yang telah beriman. Kata Allah, berimanlah kalian seperti sahabat-sahabat Nabi telah beriman kepada kenubuahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka akan menjawab. Apa jawaban mereka? Qalu, maka mereka menjawab, anu'minu, kami beriman, kama amanas sufaha, sebagaimana berimannya orang-orang bodoh. Al-juhal, al-juhal maksudnya adalah orang-orang bodoh. Ini perkataan bukan berarti mengiyakan, berimanlah kalian
sebagaimana sahabat-sahabat Rasul telah beriman kepada Rasul. Mereka menjawab, kami akan beriman seperti orang-orang bodoh itu. Maksudnya bukan berarti mereka akan beriman, tapi mereka menghinakan para sahabat dengan menyebut orang bodoh, dan mereka tidak akan melakukan keimanan karena menganggap sahabat ini orang bodoh dengan keimanannya. Untuk apa aku melakukan hal-hal bodoh yang dilakukan oleh para sahabat Nabi? Mufassir menjelaskan di sini, la naf'alu, maksudnya la naf'alu, kami tidak akan melakukan kafilihim sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat. Qala, maka yang menjawab bukan Rasul, bukan sahabat. Qala, berkata, saha Allahu Gusti Allah. Yang menjawab langsung Allah atas ucapan mereka. Apa jawaban Allah? Raddan alaihim. Qala ta'ala, berkata Allah Subhanahu wa taala, raddan, karena menjawab alaihim kepada ucapan orang-orang munafik tersebut. Jawaban Allah, ala, pastilah, innahum, sesungguhnya mereka orang-orang munafik, hum, sesungguhnya mereka orang-orang munafik. Dua kali Allah sebut untuk menegaskan. As-sufaha adalah orang-orang yang bodoh. Walakin, akan tetapi orang-orang munafik la ya'lamun, tidak mengetahui dalika, tentang kebodohan yang mereka perbuat. Ayat wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh, ini masih menjelaskan tentang sifat-sifat kemunafikan atau tentang orang-orang munafik yang Allah pertegas. Ini kalau kita kaji lebih dalam lagi, setelah Allah menyatakan keesaannya, setelah Allah menyatakan ketuhanannya, tiada Tuhan melainkan Dia, dan setelah Allah menegaskan bahwa hanya Allah lah yang mengatur rizki, hanya Allah lah yang hak disembah, setelah Allah menegaskan kalian ini hanya akan bisa selamat dengan memohon pertolongan kepada Allah, ditegaskan dengan surat Al-Fatihah. Setelah itu Allah menjelaskan sifat-sifat kekafiran, Alif Lam Mim Dzalika, menjelaskan sifat-sifat keimanan. Kemudian tidak akan bisa mengerti dengan sempurna tentang keimanan apabila tidak mengerti lawan kata dari keimanan, yaitu kekufuran. Maka dijelaskan pula oleh Allah tentang kekufuran. Ini kalau kita lihat susunan bahasanya, Allah menegaskan keesaannya, kemudian Allah menjelaskan keimanan, kemudian Allah menjelaskan kekufuran. Ini apa? Nuktah dari susunan ucapan-ucapan Allah ini. Ternyata Allah ini menegaskan tiada yang bisa melakukan apapun di dunia ini kecuali aku, kata Allah. Kalau kalian beriman, maka aku akan memberikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Ini jangan main-main, kata Allah. Ini sudah tegas. Sebelum Allah memvonis, Allah menjelaskan dulu. Sebagaimana kita akan menghukumi seseorang, agar seseorang bisa melakukan, atau agar kita tidak ragu-ragu untuk menghukum dia ketika dia melakukan kesalahan. Wahai fulan, aku ini adalah bos kamu, dan kalau kamu melakukan perintah-perintahku, maka kamu akan kuberikan gaji. Tapi kalau kamu melakukan larangan-larangan yang aku larang, maka aku akan menghukummu. Kemudian si fulan ini melakukan larangan-larangan yang dilarang oleh bosnya, maka bosnya sudah tidak akan ragu lagi untuk menghukum. Kenapa? Karena sudah aku jelaskan dari awal. Jadi jangan menganggap, wah ini Allah ini dolim nih, Allah ini menghukum saya. Enggak, Allah sudah jelaskan semua. Allah sudah jelaskan. Kok saya susah? Saya kan nggak tahu apa-apa. Saya kan nggak tahu ilmunya. Allah sudah jelaskan, dalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin, adalah hidayah untuk orang-orang yang mau bertakwa. Silahkan kembali ke Al-Quran. Setelah kalian kembali ke Al-Quran, makanya jangan aneh ketika sekarang Allah meletuskan gunung, padahal di situ ada orang-orang soleh. Kok Allah ini menghukum kami dengan memeletuskan gunung?
Tidak, itu adalah perbuatan kalian yang memang mengingkari perintah Allah dan menjalankan larangan Allah, dan sudah Allah sebutkan. Jadi tidak ada zalim di sini kepada Allah. Karena sudah Allah jelaskan sifat-sifat kemunafikan. Setelah menjelaskan sifat-sifat kekafiran, maka Allah jelaskan sifat-sifat kemunafikan. Di antara sifat-sifat kemunafikan ini adalah yang pertama, kalau orang kafir, bahasa kafir ini kafaro yukafiru takfiron, artinya tertutup. Makanya Allah sebutkan di sini khatamallahu ala qulubihim. Allah menutup hatinya, menutup mata hatinya. Wa ala sam'ihim, dan menutup telinganya, menutup pendengarannya. Wa ala absarihim gisawatun, dan di penglihatannya Allah ciptakan penghalang. Itu karena memang kekafiran yang dia lakukan. Kenapa? Karena dia mengingkari iman, terjadi kafir, dan Allah kuatkan langsung kekafirannya. Setelah itu Allah menjelaskan ini kepada kita tentang sifat-sifat kemunafikan. Kita sudah mengetahui sebagian dari sifat-sifat kekafiran yang harus kita jauhi. Sekarang Allah jelaskan sifat-sifat kemunafikan. Maka sifat-sifat kemunafikan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ini adalah hal-hal yang sangat-sangat harus kita perhatikan. Jangan sampai kita terjebak di dalam sifat-sifat kemunafikan ini. Di antaranya sifat-sifat kemunafikan adalah wa minan nasi may yaqulu amana billah wal yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa minan nasi may yaqulu amana billah wal yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara sifat-sifat kemunafikan ialah muhun Pak Ustad katampi hatur nuhun nasihatna tapi teu dilaksanakeun. Itu adalah sifat-sifat kemunafikan. Mohon Pak Ustad ngaji teh kahartos tapi teu dilaksanakeun adalah sifat-sifat kemunafikan. Wa ma hum bimu'minin, walaupun dia sampai berbusa-busa mengatakan bahwa kami adalah orang beriman, maka wa ma hum, kata Allah, wa ma hum bimu'minin, dia tidak beriman. Kenapa? Karena yang diceritakan atau yang dijelaskan tentang hukum-hukum kebenaran, tentang hukum-hukum Al-Quran, dia sanggupi, dia dengarkan, dia terima, tapi dia tidak laksanakan. Maka Allah cap, wa ma hum bimu'minin, tidaklah dia ini orang-orang yang beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una ila anfusihim. Kenapa mereka melakukan seperti itu? Yukhadi'una Allah. Mereka ini ingin menipu Allah Subhanahu wa taala. Yukhadi'una Allah walladzina amanu, dan mereka ingin menipu orang-orang yang beriman. Kenapa mereka ingin menipu orang-orang yang beriman? Agar mereka bebas bebas melakukan apa yang mereka inginkan, karena sudah dianggap sebagai saudara, sudah dianggap sebagai orang-orang beriman, hukum dunia dan hukum akhirat. Mereka ingin bebas, mereka ingin bisa masuk kepada orang-orang yang beriman. Karena kalau mereka tidak pura-pura beriman, mereka tidak bisa masuk kepada jamaah orang-orang beriman. Untuk apa? Untuk merusak keimanan-keimanan yang baru tumbuh di orang-orang yang beriman. Mereka berpura-pura nyaru seperti orang-orang ahli ilmu, ikut ke pengajian, padahal intinya mereka hanya ingin menghancurkan pengajian tersebut. Wa ma hum bimu'minin, mereka tidak beriman. Mereka ingin menipu Allah dengan mengaku saya jamaah pengajian. Mereka ingin menipu orang-orang pengajian dengan mengaku bahwa saya juga ahli ilmu. Padahal mereka wa ma yukhadi'una ila anfusahum, padahal mereka tidak menipu Allah dan tidak menipu orang-orang beriman kecuali dirinya sendiri yang mereka tipu. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dirinya tidak beriman, dia tahu bahwa dirinya bukan ahli ilmu, tapi mengaku-ngaku sebagai orang beriman, mengaku-ngaku sebagai orang ahli ilmu, maka dia telah menipu dirinya sendiri, menipu kenyataan yang ada di dalam hatinya. Sifat seperti itu adalah fi qulubihim marad.
Kenapa mereka bisa berani berbuat seperti itu? Karena ada penyakit di dalam hatinya. Dijelaskan dalam ayat ini kemarin, maksud penyakit ini bukan berarti Allah menyimpan keraguan, menyimpan kemunafikan di dalam hati, bukan. Karena mereka mendekati bentuk-bentuk atau sifat-sifat kekafiran, dan mereka mendekati sifat-sifat kemunafikan, maka Allah jadikan sekaligus kemunafikan itu tertanam di hatinya. Aisyakun wa nifakun, di dalam hatinya ada penyakit, maksudnya keraguan. Benar tuh ya ngaji teh, benar tuh ya Allah teh sebagai Tuhan, benar tuh ya Rasulullah Muhammad teh sebagai Rasul. Ada keraguan, wanifakun dan kemunafikan. Fahuwa yamarrodo qulubuhum ay yudhaifuhum. Maksudnya bukan Allah menciptakan keraguan, bukan Allah menciptakan penyakit kemunafikan di dalam hati, bukan. Karena keraguan-raguannya bersifat meragukan atau bersifat melaksanakan hal-hal munafik. Jadi kemunafikan itu dibuat-buat sendiri oleh hatinya. Dia sudah mendengar hal yang hak, sudah mendengar hal yang batil. Ketika mendengar hal yang hak, oh ini adalah kebenaran, tapi aku nggak mau nih, soalnya nggak enak kebenaran ini, nggak menguntungkan buat aku nih kebenaran ini nih. Akhirnya nggak dijalankan. Maka itu adalah membuat penyakit di dalam hatinya, sehingga terbentuklah sifat kemunafikan. Karena kebenaran yang nampak di hadapannya tidak sesuai dengan nafsunya, akhirnya dia ingkari. Sampai di sini paham? Jadi bukan Allah yang menanamkan kemunafikan di dalam diri, kita sendiri yang menyemai benih-benih kemunafikan dengan menolak yang hak karena tidak cocok dengan orangnya. Wah ini hak, ini benar nih, cuman aku nggak suka nih sama orang ini nih. Orang ini kurang apa ya, nggak cocok sama aku. Akhirnya ditolak. Itu adalah menanamkan benih-benih kemunafikan. Ditolak kebenaran karena tidak sesuai dengan nafsu. Lalu kalau itu dilakukan oleh seorang mukmin, apa yang akan terjadi? Fazadahumullahu marodo, maka akan Allah tambahkan penyakit itu, akan Allah jadikan sifat kemunafikan ini tumbuh subur di dalam hatinya. Karena dia sendiri yang menyemai. Allah siram, Allah suburkan. Bima anzalahu minal Qur'an likufrihim walahum adzabun alim, dan Allah ciptakan untuknya dan Allah siapkan untuknya adzabun alim, siksa yang sangat pedih. Ay muallimun, maksudnya yang sangat menyakitkan bimakanu yukadzibun, bimakanu yakdzibun, dengan apa yang mereka dustakan dari kebenaran yang tidak sesuai dengan nafsunya. Kalau kita mau melihat sejarah, kita tahu iblis laknatullah ini adalah seorang yang berilmu. Iblis laknatullah ini adalah seorang yang ahli ibadah. Iblis laknatullah ini sujudnya 2000 tahun. Sholat, ahli ibadah iblis ini. Kemudian Allah menciptakan Adam alaihissalam, dan Allah perintahkan, wahai iblis, sujudlah kau ke Adam. Iblis ini ahli ibadah, tapi ibadah yang dilakukan oleh iblis ini adalah ibadah yang sesuai dengan keinginannya. Saya sukanya sholat ya Allah, dan saya tidak mau untuk sujud kepada Adam. Akhirnya Allah laknat iblis, dan Allah turunkan iblis ke dunia. Dan Allah laknat sampai hari kiamat. Allah siapkan untuknya neraka. Lalu apa bedanya dengan kita? Kalau kita memilih-milih ibadah yang cocok dengan keinginan kita, yang cocok dengan nafsu kita. Saya mau nih ngaji nih, asal yang dikajinya nih tentang surga aja, jangan ngomong-ngomong neraka. Saya mau nih ngaji nih, asal jangan keras-keras nih. Lalu apa bedanya kita ini dengan iblis? Beribadah hanya dengan keinginannya, maka hakikatnya itu bukan ibadah. Kenapa? Karena ibadah ini adalah penghambaan kepada Allah, pengakuan bahwa diri kita ini makhluk dan Allah ini Khalik. Kalau kita mengakui bahwa kita ini hamba, penghambaan kepada Allah, apapun yang Allah perintahkan pasti dilakukan. Contoh Ibrahim alaihissalam, walaupun sangat pahit baginya
Ketika Allah perintahkan untuk menyembelih anaknya, disembelih. Kalau boleh-boleh milih kan, ya Allah kan masih banyak ibadah yang lain, jangan menyembelih anak saya dong. Tapi Ibrahim ini adalah Khalilullah, adalah Hanifah. Lalu apa bedanya sih, tanyakan kepada diri kita. Apa bedanya kita ini dengan iblis laknatullah dengan memilih-milih ibadah? Padahal Allah sudah tentukan ibadah ini begini loh, seret di Al-Quran. Loh nggak mau, aku belum siap nih untuk ibadah yang ini. Kalau untuk mengkaji tentang siksa-siksa neraka aku belum siap nih. Lalu apa bedanya? Aku ini senangnya duha, aku nggak senang sholat rawatib. Apa bedanya? Apa bedanya? Nah, itu adalah penyemayan. Ini ke volumenya kegedeannya. Itu adalah penyemayan dari sifat-sifat kemunafikan yang akan Allah suburkan kalau tidak segera dimusnahkan. Jadi harus segera dimusnahkan kalau sudah ada benih-benih kemunafikan. Wajar kalau di hati kita ada benih-benih kemunafikan, wajar. Kenapa? Karena kita hidup tidak lepas dari nafsu. Jadi bagaimana kalau ada benih-benih kemunafikan, segera dimusnahkan, segera bertaubat, segera dihilangkan. Kemudian Allah lanjutkan lagi. Orang munafik ini atau benih-benih kemunafikan yang akan kita semai. La tufsidu fil ard. Kalian jangan membuat kerusakan di muka bumi. Ini orang yang dikenai hitop ini, belum jadi munafik. Kalian jangan melakukan kerusakan di muka bumi. Belum menjadi munafik nih. Ketika melakukan kerusakan maka jadi munafiklah. Kenapa? Karena melanggar yang Allah perintahkan. Jadinya munafik. Nah, kita tahu bahwa Allah ini melarang kerusakan yang ada di muka bumi. Kita tahu dan kita pahami ini. Tapi karena kerusakan ini enak atau cocok buat saya, atau saya punya kepentingan dengan kerusakan ini, dilakukanlah kerusakan ini. Maka dia telah menyemai benih-benih kemunafikan yang akhirnya fajadakumullahu marodo, yang akan Allah suburkan penyakit atau benih-benih kemunafikan di dalam hatinya. Kerusakan seperti apa sih yang Allah larang di muka bumi ini? Bil kufri wa ta'wiki anil iman, dengan kekufuran dan berpaling dari keimanan, dengan menutup diri. Maksud kekufuran adalah bentuk-bentuk kekufuran. Kekufuran ini adalah menutup diri dari yang hak, menutup diri dari ayat-ayat Allah, menutup diri dari kebenaran. Lah, terserah, pokoknya mas saya mah enggak, saya enggak terima. Itu adalah menutup diri. Gimana nih? Saya pengen dengar nih, gimana nih? Oh gitu ya, iya sih logis, tapi saya enggak cocok nih. Nah, ini berpaling dari keimanan, tidak menutup diri. Yaitu bentuk-bentuk kemunafikan. Saya nggak cocok nih, benar itu teh kewajiban dari Allah, cuman saya nggak cocok nih. Nah, berpaling dari keimanan. Ketika kita mempunyai sifat seperti itu, maka pada hakikatnya kita telah membuat kerusakan di muka bumi. Saya Ustadz, saya tidak menghancurkan gunung, saya tidak menggunduli hutan. Kenapa saya disebut membuat kerusakan? Dengan sikap saya yang menolak penjelasan seorang ulama, dengan sikap saya yang tidak menerima keterangan seorang ulama. Itu bukan kerusakan, Ustaz. Pada hakikatnya itu adalah kerusakan. Kenapa? Karena dengan kekufuran dan berpalingnya kita dari keimanan, maka Allah berikan hukuman dengan kerusakan di muka bumi. Allah hancurkan gunung, Allah datangkan bah atau banjir. Itu terjadi karena kekufuran kita. Pada hakikatnya mah bukan pembalak liar yang menyebabkan bah, tapi kekufuran dan maksiat-maksiat yang kita lakukan. Qalu, bukan. Mereka berkata, innama nahnu muslimun. Bukan saya. Saya melakukan reboisasi, Ustaz.
Saya melakukan penghijauan Ustaz. Tapi dia tidak sadar kekufuran dan dosa-dosa yang dia lakukan telah membuat telah membuat banjir, telah membuat meletusnya gunung. Pada hakikatnya kitalah yang telah membuat kerusakan di muka bumi dengan kekufuran yang kita lakukan, dengan berpaling kita dari keimanan, berpaling dari keilmuan. Tapi kita tidak sadar. Allah sebutkan di sini. Ala innahum humul mufsidun. Allah sebutkan dengan tegas raddan alaihim, untuk menjawab orang-orang seperti itu, untuk menjawab prasangka kita bahwa bukan kitalah yang membuat kerusakan di muka bumi. Raddan alaihim, ala pasti innahum humul mufsidun. Merekalah. Jangan-jangan kita salah satunya masuk ke golongan mereka. Humul mufsidun, yang membuat kerusakan di muka bumi. La yas'urun walakin la yas'urun, tapi mereka tidak sadar. Karena tidak merasa menebang pohon, tidak merasa merusak gunung, tidak merasa merusak jalan. Ya Allah. Wa idza qila lahum. Yang kedua, bentuk-bentuk kemunafikan yang harus kita hindari. Santai. Sambil ngerokok. Ini pengajian Ramadan kan ya. Santai aja. Jangan tegang. Wah, ustaz lu tegang. Ente tegang. Yuk, kita akan membacakan. Ini intonasinya harus seperti ini. Ini ketegasan dari Allah. Wa idza qila lahu, apabila dikatakan kepada mereka, aminu, berimanlah kalian, kama amanan nas, sebagaimana orang-orang telah beriman. Siapa yang Allah sebutkan amanan nas, orang-orang yang telah beriman? Ashabun Nabi, maksudnya sahabat Nabi yang telah beriman, seperti Abu Bakar. Seperti Abu Bakar Siddiq, berimanlah kalian seperti Abu Bakar telah beriman kepada Nabi. Mereka berkata, anu minu kama amanas sufaha. Kajun, boleh saya beriman seperti imannya orang-orang bodoh itu. Jawaban itu bukan menyanggupi untuk melakukan keimanan, tapi untuk mencemooh atau mencela, menganggap orang yang telah beriman ini adalah orang-orang bodoh. Ngaji iman kali tutup, ngaji tafsir, kajun, ngaji lain yang jelma-jelma beladuk dirinya. Lalu al-juhala ayla naf'alu kafilihim, maksudnya saya tidak akan melakukan keimanan seperti yang telah dilakukan oleh sahabat Nabi. Tidak. Kenapa? Karena itu perbuatan bodoh yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Mengakui Rasul sebagai seorang nabi, mengakui Muhammad sebagai seorang Rasul dan seorang nabi. Tidak. Lalu qala ta'ala raddan alaihim, Allah menjawab. Jadi kita yang harus menjawab, bukan kita yang harus memvonis. Kalau ada orang yang mencela ibadah kita, nggak perlu kita yang angkat bicara untuk menjawabnya. Allah sendiri yang akan menjawab. Mungkin tidak terdengar oleh mereka, tidak terdengar oleh kita di dunia jawaban Allah, tapi jawaban itu akan membuatnya tercengang kelak di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan Allah balikan raddan alaihim, akan Allah jawab. Apa jawaban Allah? Ala innahum humus sufaha, merekalah orang-orang bodoh itu yang tidak mengerti kenubuahan Muhammad, yang tidak mengerti kerasulan Muhammad. Mereka sebenarnya adalah orang-orang bodoh, bukan sahabat. Walakin la ya'lamun, tapi mereka tidak tahu karena mereka sudah kembali lagi ke atas. Sudah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisawatu wa lahum adzabun alim. Karena mereka sudah tertutup. Sengaja Allah tutup. Saat lamun kitu mah meureun jelema ka neraka ge ku Allah we da ku Allah ditutup. Henteu. Naon tadi teh benih-benih ku Allah geus dijelaskeun di Al-Qur'an sebagai hidayah. Nolak kana Al-Qur'an atawa teu ngalaksanakeun Al-Qur'an. Saat saya makan enggak tahu enggak ngaji Al-Qur'an. Allah sebutkan di sini dalikal kitab la raiba fi hudalil muttaqin. Ini adalah hidayah. Kalau kamu tidak tahu, kenapa kamu diam saja, tidak menyebut hidayah, tidak menyebut bola.
Ustaz, dia susah ya diajak ibadah, mungkin dia belum dapat hidayah. Bukan belum dapat hidayah, hidayahnya sudah ada, yaitu Al-Quran. Hudal lil muttaqin, adalah hidayah untuk orang-orang yang mau bertakwa. Kenapa tidak mengkaji Al-Quran sehingga dia tergelincir melakukan dosa? Bukan salah Allah, karena dia tidak mengerti kebaikan. Akhirnya kuatlah sifat-sifat kekufuran dan sifat-sifat kemunafikan. Wakilan baca. Nah, artinya mana? Artinya mana? Biar tertunduk. Kacamata pasang dari jenggot. Ai gunung orang jelas gitu. Tinggal jelas. Jangan black. Tapi orang norak tuh disuka.
qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Maksudnya adalah sifat-sifat kemunafikan ini adalah diantaranya apabila dikatakan kalian jangan melakukan kekufuran, kalian jangan menghindar berpaling dari keimanan, kalian jangan melakukan dosa, kalian jangan meninggalkan atau berpaling dari pengajian, mereka akan berkata, kami tidak melakukan itu, kami tidak melakukan kekufuran, kami tidak melakukan dosa, kami tidak berpaling dari pengajian. Tapi Allah tegaskan, pastilah kalian ini adalah orang-orang yang membuat kerusakan dengan melakukan dosa dan berpaling dari kebenaran. Berpaling dari iman ini adalah berpaling dari kebenaran. Tapi kalian tidak sadar. Kenapa kalian tidak sadar? Karena sifat kemunafikan ini sudah fazadahumullahu marodo, sudah tumbuh berkembang di dalam hati kita. Ngerasa benar hak mal katingali hak. Maka ngadoanya Allahumma arinal haqqo haqqo. Allahumma arinal haqqo haqqo. Qorilah Allahumma arinal haqqo haqqo. Wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Itunya jadi maksud la tufsidu teh lain membuat kerusakan, pada intinya adalah jangan melakukan kekufuran dan berpaling dari iman, jangan melakukan dosa dan berpaling dari kebenaran, karena itu adalah sumber kerusakan di muka bumi. Maksudnya seperti itu. Cukup ya? Ini sudah satu lagi ya, tadi ayat ini belum ditulis, ayat yang satu lagi. Wa idza qila lahum aminu wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepadanya aminu berimanlah kalian kama amana sufaha, sebagaimana telah beriman sahabat. Kama amana nas maksud amanah nas adalah sahabat Nabi. Kalau mereka berkata, aku beriman seperti berimannya orang-orang bodoh, maksudnya ini adalah sufaha. As-sufaha adalah sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Karena menurut mereka sahabat Nabi adalah orang-orang bodoh. Tapi Allah bantah, mereka lah ulaika humus sufaha walakin la ya'lamun, mereka lah adalah orang yang sebenarnya orang-orang bodoh. Shadaqallahul adzim. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mudah-mudahan jadi iktibar, jadi ilmu, jadi amalan, jadi hafalan, khususnya buat anak, umumnya buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu udah?